kenapa Betul. milih di sini, terus kok bisa Pak nggak tahu kalau sebelahnya. Itu dia Pak, kayak orang dibutakan gitu ya. Oh, gitu ya? Harga oke apa begitu saya sentuh tuh sebelah kok laundry gitu loh. Tetangga mulai datang, Pak tolong jangan banting-banting harga. Marah nggak Pak? Agak marah sih. Ngomong ya agak marah sih pastilah. Dan ada ini loh, jimatnya ini loh. Iya, ini dia jimat ya. Begitu selesai pengerjaan, ternyata kembali normal Pak. Asik. Gara-gara ini Pak. Nah, kita ke bagian belakang yang pegawainya katanya sisa 1. Nah, ini lagi nyuci sepatu. Pada waktu buka laundry, Bapak kan pengen omsetnya bagus, pengen rame. Ya. Ternyata ada satu kendala yang sering dialami oleh para pengusaha laundry juga. Apa itu? Kendalanya adalah Hai Laundry Fans Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Yes teman-teman, kali ini kita ada di Bekasi dan kita datang ke salah satu mitranya Apik Manajemen yang baru buka 1 bulanan dan pegawainya sisa 1. Nah, kenapa kok sisa 1? Padahal mulai dari 4 pegawai pada waktu training sebulan yang lalu dan sekarang pegawainya 1. Cuciannya lagi banyak sebenarnya. Tapi inilah yang menyebabkan mungkin omsetnya juga belum bergerak naik. Karena salah satunya ya karena SDM. Dan di sini pelanggan-pelanggannya banyak di laundry satuan teman-teman. Jadi servis laundry satuannya tinggi. Dan kalau nggak salah beliau juga pada waktu bangun laundry, beliau nggak tahu kalau sebelahnya persis ada laundry juga. Nah, seseru apa beliau dimarahin oleh tetangganya? Seseru apa ceritanya dari owner dari Aleph Laundry membangun bisnisnya yang kami juga dapat informasi bahwa beliau sebelumnya juga sudah punya laundry, punya orang tuanya, dan kenapa memilih Apik Manajemen, kenapa dia sangat setia dengan kelasnya Apik Academy, dan beliau salah satu orang yang paling aktif di Apik Community. Lengkap sekali ya, profilnya luar biasa. Tapi kita akan lihat seperti apa Aleph Laundry dibangun dan dikelola oleh ownernya yang akan muncul sebentar lagi. Oke teman-teman, nah ini adalah owner dari Aleph Laundry. Karena mungkin sudah ada di depan layar, boleh kenalan dulu Pak, silakan Baik, Pak. saya Billy. Dan istri saya untuk mengelola dengan istri itu Ibu Yesi. Kami dulunya sudah pernah mempunyai laundry kurang lebih 10-14 tahun. Kita handle. Yang mana setiap hari itu kita kurang lebih setengah ton. 500 kilo ya sehari. 500 kilo dengan satuannya setiap hari itu kurang lebih ada sekitar 30 piece per hari. 30 piece per hari dengan gaun. Jadi bukannya baju harian, hanya gaun kita pegang. Spesialis gaun. Spesialis gaun dan juga untuk underwear yang ada harganya seperti Victoria's Secret gitu ya. Yes. Setelah 14 tahun kemudian kami mencoba untuk buka sendiri, pindah ke Bekasi, tapi kami itu bingung gitu loh. Buka sendiri apakah seperti yang lalu gitu, karena kita sebelumnya kita survei kemari, di sini harganya fantastis, sekilo 3.000. Di Bekasi ya Pak? Ya Bekasi, sekilo 3.000, ada yang sekilo 4.000 gitu. Cuci setrika ya, ekspres. Jadi saya juga bingung, waduh ini gimana lawannya nih. Nah pada waktu satu hari kita melihat, istri saya melihat di IG, dia bilang, Pap ini ada Apik Laundry, aduh sekolah lagi nih gua nih gitu kan. Istilahnya kan, ayo dah kita memang mau untuk maju, akhirnya kita sekolah lah. FBL. Kita di FBL 19 dan kemudian pada waktu kita sekolah disitulah kita baru tahu cara menghitungnya. Ternyata kita 1 hari setengah ton dengan penghasilan juga 2 digit, tapi ternyata itu salah, seharusnya bisa 3 digit gitu loh. Oh ternyata kita kiloan dulu banyak sekali yang kita pelajari. Kalau mau jelas ikut FBL aja mendingan, saya repot jelasinnya panjang gitu loh. Seperti itu gitu. Nah sekarang kita sudah masuk ke Bekasi. Oke, pembukaannya langsung seru banget bahwa beliau ini membangun bisnis laundry bareng orang tua ya berarti ya Pak? Iya, mertua. Oh mertua ya, mertua. Jadi mertua bisnis laundry, Bapak Ibu yang ngelola. Iya. Oke, udah 14 tahun. 14 tahun. Itu di mana Pak lokasinya? Di Mangga 2. Oh di Mangga 2, Jakarta Pusat ke utara ya Pak?
Apa udah masuk utara itu? Barat. Oh, pusat barat Pusat ya Pak. barat. Mangga 2 dan sekarang bukanya di Bekasi. Makanya beliau tadi kaget. Di Mangga 2 mungkin harganya berapa Pak kalau di sana kiloannya Pak? Sama 7. Dia di sana bisa 8.000. 8.000 per kilogram, tapi ternyata di sini di Bekasi banyak yang 3.000 katanya beliau. Pusing gitu. Makanya beliau pusing nih. Ini strateginya mau seperti apa Pak Api ini dan sebagainya. Nah, terus beliau banyak cerita-cerita di kelas Fundamental Business Laundry, suami istri semangat banget, luar biasa. Ibu kebetulan nggak ada di sini, Bu Yesi ya. Bu Yesi nggak bisa hadir hari ini. Tapi paling tidak, ini ada orang-orang yang sudah senior. Ngapain ikut kelas? Wah, ternyata di dalam kelas beliau yang membuat kita pulang malam. Nah, siapa teman-teman FBL yang sering pulang malam? Nah, ini gara-gara beliau nih. Tapi bikin suasana kelasnya jadi seru, jadi rame, dan akhirnya kita sebagai pemateri pun juga semangat. Karena kalau nggak dipancing dengan cerita, saya nggak dipancing dengan pertanyaan, saya juga nggak tahu nih studi kasus apa yang akan dibahas. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Banyak pengusaha laundry yang gagal karena kurangnya pengetahuan. Nah, teman-teman jangan jadi salah satunya ya. Join Apik Academy sekarang juga. Karena banyak kelas-kelas laundry yang sesuai dengan kebutuhan laundrypreneur semuanya. Hubungi kami sekarang juga. Follow Instagram Apik Academy untuk mendapatkan informasi seputar kelas-kelas pelatihan laundry. Nah, kali ini kita akan bahas studi kasus beneran yang dialamin oleh Pak Billy dengan Alef Laundry-nya adalah pada waktu buka 1 bulan, nanti kita akan tanyain seperti apa progresnya dan seperti apa harapannya. Dan yang unik lagi adalah pegawainya sisa 1. Beliau cerita, Pak Api, kalau mau diliput pegawai saya cuma 1 Pak, gimana nih Pak? Nah, kita bercerita dulu tentang pembukaannya, Pak. Pembukaannya Alef Laundry. Yang pertama adalah kenapa memilih lokasi di sini, terus pembukaannya kapan, terus bagaimana kesan pertama pada waktu pembukaan. Oke, kita memilih di sini karena kita memang dapat harus pindahnya kemari. Oke. Dulu kita ada 2 pilihan Tangsel atau ke sini. Gitu. Oke. Kenapa Tangsel kita nggak mau? Karena kita sewa tempat tinggi sekali. Akhirnya kita kemari karena kemari juga dekat dengan Jakarta. Oke. Kemudian untuk di area sini kita buka karena kan kita kerjasama dengan Apik itu ada kita pakai sistem ya Pak ya untuk mencari area lokasi gitu loh. Jadi dikasihlah titik-titiknya di sini gitu loh. Siap. Dengan harga yang oke, dengan luas dan juga lokasinya untuk di titik itu oke gitu loh. Nah, kemudian kita buka di sini, kita mencari pegawai seperti itulah orang-orang Bekasi yang banget berbeda dengan orang-orang Jakarta, makanya sering disebut ya beda planet lain gitu loh. Siap. Sampai ya sekarang kebetulan kenapa saya ambil lokasi sini biarpun harganya murah tapi saya tidak bermain di laundry normal gitu. Kita utamakan adalah laundry premium. Yes. Dan premium laundry ini kita konsen ya di sana karena kami melihat di area Bekasi Harapan Indah ini tidak ada. Jadi peluang itu yang kita ambil. Mungkin ada 1-2 gitu. Tapi saya sering bertanya sebelumnya saya study juga untuk cuci sepatu. Sebelum kita mulai, saya di sini ada beberapa teman. Saya ambil sepatu mereka. Sini lo gue cuciin gitu. Kita tes gitu. Tes area. Saya cuci. Hasilnya saya kasih mereka. Mereka pun bilang lo, kok lebih bagusan lu nih daripada gua cuci yang bayar, dia bilang. Ya ini standar kita Jakarta gitu. Harus seperti ini gitu. Terus kemudian saya juga melihat di sini dengan harga yang murah untuk kiloan. Saya nggak mau main di sana. Saya tetap main harganya normal, standar. Sabun juga kita pakai Unilever, Rinso. Kenapa? Karena ada standarnya. Kita dengan menggunakan barang yang halal semua, sudah teruji gitu. Dari sana kita mulai dengan juga premium seperti satuan kita juga khusus jas, yang wool, yang apa seperti itu kita handle. Oke, siap. Oke, sambil kita jalan-jalan Pak, keliling-keliling. Nah, di sini dulu Pak. Nah, ini kan lihat mesin nih Pak. Karena bapak-bapak yang ada di sini coba. Wah, semua satuan ada di sini. Ini jaket-jaket. Nanti tadi udah disampaikan ada wool dan sebagainya. Ini mesinnya ada 3 mesin cuci Samsung WF16, washernya home, tipe home ya, Samsung WF16, sama LG komersial, LG Giant Max 3. Jadi 3 washer, 3 dryer. Dan yang menarik ini, wah ini andalan beliau. Dan beliau pamerin terus di community. Wah, keren nih. Coba kalau dibuka. Wus, kosong karena mau ngisi. Ada baju-baju coat atau mungkin jaket untuk musim dingin. Ada di sini teman-teman nanti bisa dilihat. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, ini kan keren nih. Nah, ini udah hangernya udah LG Styler semua ini. Asik. Ini udah tinggal di treatment aja nih. Ada mereknya. Terus kita tadi udah cek
washing care labelnya ini ternyata polyester 100%. Oke, masih aman lah kalau 100% polyester. Tapi tadi ada beberapa baju atau jas yang memang full wool. Kalau full wool memang bisa dikerjakan dengan full dry clean atau wet cleaning. Wet cleaning. Seperti ini. Nah ini seperti yang disampaikan oleh Pak Billy tadi bahwa Pak Billy memang targetnya Aleph Laundry ini memang ingin menjadi laundry yang membeda. Meskipun mesinnya ada di depan, menandakan adalah Laundry Express, tapi beliau memang ingin fokus kepada laundry treatment satuan. Beliau sudah ngecek area sini, satuannya ada, tapi nggak proper. Mungkin kualitasnya kurang bagus. Bahkan laundry kiloan dari sini, mungkin banyak yang dicuci asal masuk cucian. Tidak pakai spotting seperti kayak standarnya dari DLO ya, dari laundry operation. Di kelas DLO kan ada SOP spotting, pre-wash dan sebagainya. Bahkan kalau Apik Manajemen pendampingan kan pasti ada SOP juga seperti itu kan ya Pak. Nah, kita bisa melihat teman-teman mesinnya banyak, tapi ternyata cuciannya nggak terlalu banyak satuannya. Ya nggak apa-apa, tapi kan ini bisa membantu nanti. Tapi kiloannya sudah mulai ada dan harga kilonya berapa Pak di sini? Harga kiloan ini adalah 7.000. 7.000 per kilogram, berapa hari itu selesai? Cuci lipat. Oke, cuci lipat. 1 hari, tapi kalau yang setrika itu adalah 3 hari. Oke, jadi harga jual laundry kiloannya untuk 3 hari adalah Rp7.000 cuci setrika. Iya. Seperti cuci lipat 1 hari per kilogram. Ya, sama. Oke. Nah, tadi memilih lokasi Bapak udah nyampaikan kan seperti apa, kenapa memilih di sini, terus kok bisa Pak nggak tahu kalau sebelahnya. Itu dia Pak. Kayak orang dibutakan gitu ya. Gitu ya? Nggak kelihatan Pak berarti sebelah? Bener-bener tidak terlihat. Dulu dia punya label itu agak gelap ya. Mungkin karena ini kan diperbarui, dia cat ulang. Jadi pada waktu saya mau kontrak sini, saya lihat, bagus sekali di depan THB, jalan besar gitu loh. Kemudian saya kontak pemilik, sudah oke, harga oke, apa begitu saya send ke sebelah kok laundry gitu loh. Saya ngomong sama istri, Mam ini sebelah laundry gimana? Oh ya udah kita kan main di premium gitu loh. Ya pada waktu kita mulai bangun, awal aman, begitu mesin masuk, tetangga mulai datang. Pak, tolong jangan banting-banting harga. Marah nggak Pak? Agak marah sih. Ngomong ya agak marah sih pastilah. Jadi cuma saya tidak mau ada perpecahan biarpun dengan siapa. Saya katakan bahwa kita bukan main laundry biasa, kita main di premium. Premium itu artinya standar kita 7.000 aja itu sebenarnya untuk saya murah. Dengan standar kita yang setiap kali kita mau masuk, kita ada minimal spotting sedikit, biarpun kiloan. Dengan pakai rinso gitu, dengan pakai pewangi gitu loh. Orang bilang, wah rugi. Oh enggak, kita premium. Dan kita punya plastik juga nggak mau plastik yang abal-abal gitu loh. Kita juga lebih utamakan adalah satuan juga. Jadi ya tidak mempengaruhi ke sebelah gitu. Dan memang sampai detik ini kita jalannya perlahan sekali. Tapi semua customer kita tersaring Pak. Tidak asal customer yang main masuk, main, oh ini gua kiloan. Pada waktu awal begitu Pak. Karena awal kan saya cuci lipat 3.500. Wah itu rame Pak, datang. Beberapa dari belakang, ya itulah. Ada beberapa yang mencoba berbuat customer lah ya itu. Tapi untungnya kami selalu pasang ada CCTV. Standar kita, karena pengalaman juga, CCTV yang menghadap, menghitung, jadi hitung. Dan dia ngaku hilang lah begini. Tapi ada ya pernah kejadian? Ada. Baru buka itu Pak. Baru buka itu. Langsung dites. Wah ini ada ini, barang ini, celana saya hilang. CCTV saya kasih, datanya semua ini begini-gini. Oh ya. Oh berarti saya salah ya, oke gitu loh. Untuk saya nggak apa-apa karena standar Pak. Betul. Jadi memang kualitasnya yang diutamakan. Memang ini baru 1 bulan ya berarti Pak? 10 Oktober kan ya? 10 Oktober 2025. 2025. Kayaknya barengan sama Kain Wangi Laundry itu openingnya. Iya, pembukaannya bareng. Makanya saya bilang kan, Papi kok nggak datang? Saya pembukaan juga oke, kita pembukaan bareng gitu loh. Salaman dulu Pak, salaman dulu. Mumpung saya lagi di Jakarta, jadi saya keliling-keliling nih di area Bekasi nih. Mampir ke mitra-mitra, termasuk ke Pak Billy nih yang paling rame nih, Bekasi nih, Harapan Indah nih ya. Teman-teman bagi yang di Harapan Indah, yang nonton, boleh loh langganan ke sini, bisa antar jemput juga. Nomor teleponnya nanti kita lampirkan, atau mungkin di description, boleh dicek nanti nomor teleponnya Aleph Laundry. Kalau pengen antar jemput untuk pelanggan-pelanggan daerah Harapan Indah, pengen tahu hasilnya, kualitas laundry satuannya seperti apa, premiumnya seperti apa, silakan ke sini. Karena dengar-dengar ada beberapa laundry yang minta dibantuin dia, dibantuin beliau untuk dikerjakan laundry satuannya, premium satuannya. Karena beliau ikut kelas, ada sertifikat itu mahal sekali, sertifikat FBL dan DLO, mahal sekali. Dan ada ini loh, jimatnya ini loh. Iya, ini dia jimat ya. Kejadian yang aneh. Nah, boleh Pak diceritain Pak, yang kemarin jas itu Pak. Ya. Jadi saya dapat tiba-tiba customer datang malam-malam. Dia jas ini problem di sebelah dada sebelah kanan itu keriput.
gelembung-gelembung gitu ya. Gelembung, kemudian kainnya juga mengkilap seperti kena setrikaan temperatur tinggi. Sebelah kiri juga keriput. Saya dengan PD-nya, saya bilang, karena saya pernah dapat seperti itu, selesai urusan gitu loh. Oke, saya okekan. Saya bilang, pakai LG Styler ya. Oke, nggak ada masalah. Saya siapkan, sudah beres. Kemudian saya kerjakan dengan standing steamer dulu. Karena biasa kalau keriput itu standarnya kita hanya panaskan, kemudian kita tarik. Dia akan di bagian tengahnya itu akan kembali gitu. Pada waktu panas saya lihat oke. Normal ya Pak? Normal, semua rapi, wah udah Panas beres, ya. dia aman, tinggal saya refresh nih, saya pikir ke LG. Begitu besok pagi, ampun dia keriput lagi gitu. Itu pas kedingin ya? Pas dingin gitu. Iya, iya. Saya kerjakan lagi 2 hari seperti itu. Akhirnya nggak bisa Pak. Oke. Saya nggak bisa, sudah maksimal ada terangkat sedikit Pak. Oke. Terangkat sedikit gitu loh, rapi sedikit. Ya udahlah, saya masukin ke LG Pak. Berdua dengan satu juga wool juga, saya masuk Pak. Begitu selesai pengerjaan, ternyata kembali normal Pak. Asik. Gara-gara ini Pak? Wah, Iya. enggak lah. Kembali normal Gitu ya? dan dia punya yang kain mengkilap itu Hilang hilang juga? Pak. Itu yang saya kadang-kadang ini dia refresh. Nah, yang saya bingung itu ya dia Pak. Karena kan kita masuk di sini kan tidak ada air. Ada uap Pak? Iya, Ada hanya uap dan Yes. UV gitu kan. Yes. Tapi kita kan tidak ada obat, tidak ada Tidak ada apa chemical, gitu. nggak ada. Nah, itulah dia yang membuat jadi saya bilang, oh ini kok bisa balik gitu loh. Siap. Maka saya pede gitu. Setiap kali untuk ini saya selalu lihat bahan, jaket atau apa yang sepertinya kuyup. Kita balikan pakai ini gitu. Karena yang satu lagi pun dulunya aslinya adalah dia selalu dry clean Pak. Oke. Kemudian pada waktu sampai sini kami tembak dengan standing steamer. Yes. Itu kayak kompresor kita tembak ke radiator Pak, kotoran keluar semua. Setelah selesai, karena kalau standing steamer kan agak lembab Pak ya. Iya. Kemudian saya tunggu kering, saya masukkan kemari dan itu jasnya enteng sekali. Gitu. Wah, oke. Itu pengalaman saya, jadi saya yang tahu, oh perbedaannya ini loh, gitu loh, dari standing steamer. Jadi saya cuma nambahin aja teman-teman. Jadi kenapa saya harus membahas ini? Karena kemarin paling seru itu salah satu bahasan 2 hari atau 3 hari yang lalu di API Community. Iya. Bahasan beliau nih. Tiba-tiba ngiklanin LG Styler ini. Wow, banyak yang penasaran. Pak itu pakai chemical nggak? Ada airnya nggak di dalam? Ada airnya, tapi nggak perlu pakai chemical. Jadi di treatment dulu, di spotting dulu di luar. Nah, teman-teman saya perlu menekankan kembali bahwa LG Styler bukan, ada yang memang menyebut itu sebagai dry clean atau wet cleaning, silahkan. Tapi kalau sebagai kami menganggapnya ini sebagai refreshment. Ya. Jadi biar dia bisa menghilangkan bakteri, virus, terus kuman, itu 99,9%. Iklannya gitu, tapi memang kenyataannya seperti itu teman-teman. Logikanya adalah kalau dia kena panas, terus kena uap, harusnya mati. Ya. Dan ini 39 menit minimal ya Pak, Ya. prosesnya seperti itu. Biasanya kita bisa ngelihat dari apa? Dari beberapa jaket atau bajunya pelanggan yang misalnya ada perlu dry clean dan memang nggak sempet ke mesin dry clean yang dicuci, pakai dry clean, dimasukkan ke sini aja. Nanti pada waktu teman-teman coba misalnya, mohon maaf, jaketnya mungkin bau keringat atau mungkin karena lama dipakai akhirnya bau. Kalau pakai standing steamer, vertical steamer yang disampaikan oleh Pak Billy tadi, kan paling cuma 5 menit, 10 menit. Biasanya setelah nanti kering, setelah nanti dingin, itu masih berbau lagi. Makanya kalau dimasukin ke sini 39 menit, itu biasanya baunya hilang. Karena 99% kuman, bakteri hilang. Nah, tadi yang bau kan kumannya, kan bakterinya, kan seperti itu. Makanya mati di sini. Nah, bisa jadi, tadi yang disampaikan oleh Pak Billy terkait mungkin mengkilap dan sebagainya, karena ada steam, ada beberapa proses yang dilakukan. Makanya saya bilang, kayaknya nggak cuma stylernya aja, tapi proses sebelumnya yang dilakukan dengan vertical steamer, 2 hari tadi, udah berhasil, akhirnya disempurnakan oleh LG Styler. Betul. Seperti itu ya Pak. Betul Pak. Biar nggak di sini aja view-nya kita sampai belakang, karena masih luas banget teman-teman. Ini area depan, ini udah banyak cucian tapi banyak satuannya. Coba lihat kiloannya nggak banyak, ada CCTV, standing steamer. Nah ini vertical steamer tadi, standing steamer kayak gini. Nah ini standing steamer. Tapi teman-teman kalau memang udah mulai banyak satuannya atau pengen masuk ke laundry satuan, sebaiknya sudah punya minimal LG Styler. Belajar dulu cara pakai LG Styler seperti apa. Oke. Terus di sini ada chemical, deterjen, Molto ada, terus ini ada parfum juga, SPR, ada Oxybus dan sebagainya. Chemical seperti itu. Nah, ini kan ada Rinso, deterjen ada di sini, terus ini ada Molto. Wih, keren. Lengkap di sini. Ini Sour. Atau Super Pro juga ada nggak Super Pro? Ada Nah, Sour ini juga. Sour. Ini untuk netralisir. Ya, semua lengkap ternyata. Karena memang mau main di satuan. Jadi antinodanya juga ada, Alkalite, Oxybus, Ini nosnya. NOS. Ini untuk yang biasanya penggantinya dry clean.
Nah, ini NOS. Kalau standing steamer pakai NOS. Keren. Nah, kita ke bagian belakang. Yang pegawainya katanya sisa 1. Nah, ini lagi nyuci sepatu. Nah, ini masnya Mas Dani. serius. Mas siapa? Dani. Oh, Mas Dani. Semangat ya, Mas. Semangat, Mas. Ini teman-teman boleh dilihat di sini. Di sini di belakangnya mesin udah ada toren air. Toren airnya berapa liter nih, Pak? 1,5 kubik. Oh, 1,5. Boleh, Pak, di sini nggak apa-apa. Terus ini instalasinya teman-teman bisa ngelihat di sini. Ini ada gas, tabung gas, bright gas. Terus Filter. ini ada jemuran, itu ada filter. Jadi keren. Jadi di sini ada filter air. Seserius itu loh. Makanya harga jualnya Aleph Laundry itu nggak murah ya karena memang serius banget. Proses pottingnya ada, pakai deterjennya ada, pakai rinso. Kalau anak-anak atau baby atau balita pakai slick, keren, luar biasa. Terus kita bisa ngeliat di sini di pojok tembok sini ada boiler. Kenzo boiler, Kenzo. setrika uap, otomatis, full otomatis. Nah ini 24 jam, nggak dimatiin, nggak ada masalah. Aman aja, yang penting tukang setrikanya siap, setrika aja terus. Nah ini teman-teman setrikaannya, ada 2 kepala setrika. Masih luas sekali, ruangannya sangat luas. Ukuran berapa Pak berarti? Depannya lebar 5, belakang lebar 8,5, panjang 15. Berarti kayak gini Iya. ya Pak? Botol ya. Kayak botol atau kayak segitiga gitu ya. 5, 8,5. 8,5. Ke belakangnya 15 ya. Gede. Wah, keren. Luar biasa. Nah, boleh bercerita, Pak. Ini gimana kesan Bapak pada waktu buka laundry? Bapak kan pengen omsetnya bagus, pengen rame. Ya. Ternyata ada satu kendala yang sering dialami oleh para pengusaha laundry juga. Apa itu? Kendalanya adalah SDM. Ya. Karena beliau juga mengalami hal yang sama. Teman-teman yang mengalami hal yang sama boleh komen di sini ya terkait SDM. Karena saya juga pernah ngalamin dan sekarang pun pada waktu ada pergantian juga pernah ngalamin. Nah, boleh diceritakan Pak. Curhatan. Kalau bisa-bisanya dari 4 pegawai kan? 4 pegawai, yang satu memang ada sakit masalah, Oke. jadi kami Diberhentikan. Udah istirahatkan. Nah, yang 2, yang satu ibu-ibu dan satu anak muda ini yang Oke. kita nggak tahu masalahnya. Oke. Kalau memang ada masalah bicara, tapi mereka tidak ada pembicaraan, mereka hanya keluar. Oh, langsung pamit keluar Langsung gitu aja. tidak ada pamit, tidak nggak ada pamit pamit, juga? tidak ada pamit sama sekali. Gitu. Oke. Jadi ya sisa ini Mas Dani ya Dani. kita juga lagi cari-cari. Maka kita juga banyak customer yang sudah mau kirim, tapi memang betul kata Pak Api, kita dari owner kita tahan. Kenapa? Kita nggak mau main asal terima, yang mana nanti hasilnya tidak memuaskan. Betul. Gitu loh. Karena apa? Kita kurang SDM. Yes. Gitu loh. Jadi kita handle kita handle yang kita mampu, kita handle dulu. Oke. Gitu. Kalau kiloan kan aman gitu. Iya. Kiloan setrika aman gitu. Oke lah. Gitu. Yang satuan yang problem karena kita juga lagi mau dapat, saya juga lagi Uber seperti barbershop gitu kan, gym Betul. gitu loh. Tapi belum berani. Siap. Seperti Jadi memang masalah karyawan ya Pak? Karyawan. Sesusah itu ya Pak cari karyawan? Ya kalau yang ngelamar sih ada, tapi aneh-aneh ya Pak ya. Aneh itu gimana? Aneh gini loh, saya umurnya dia pakai nanya, Pak saya boleh nggak kerja batas umur nggak? Kenapa? Saya umur 49, lo mau kerja apa umur 49 gitu loh. Bukan kita ngecilin umur 49. Kalau kita suruh satuan kan perlu mata Iya, yang betul. jeli gitu loh. Teliti. Tuh. Kalau cuci setrika saya rasa Masih malah oke. saya butuhnya anak muda kan yang tenaganya ada. Tapi sebenarnya Pak, kalau untuk masalah setrika, di kiloan terutama ya, yang biasanya borongan per kilo berapa rupiah dan sebagainya, kalau data di kami dan kami sendiri yang punya pegawai, memang rata-rata usianya di atas 45 tahun Pak, yang malah betah. Nah itu kalau untuk kiloan untuk setrika aja. Tapi kalau untuk nyuci atau mungkin untuk treatment sepatu atau ya satuan memang yang muda-muda. Betul. Tapi masalahnya seperti Bapak tadi sampaikan bahwa anak muda ini kan juga pilih-pilih kerjaan. Betul. Capek dikit aja anxiety. Iya, betul. Capek dikit langsung ya udahlah saya keluar dulu deh. Iya, Nanti kalau butuh duit ya nyari kerja lagi dan sebagainya. Nah itu yang terjadi dan memang ini menjadi momok menakutkan. Betul. Ini yang memang kita perlu antisipasi. Makanya beberapa bulan terakhir, termasuk di Laundry Innovation Summit kemarin 2025 yang di Senayan kemarin, kami menyampaikan ada satu problem yang sangat besar yang memang ini harus dicarikan solusinya, yaitu adalah program tentang SDM di dunia laundry, terutama dunia laundry retail, laundry kiloan, laundry satuan dan sebagainya. Ya ternyata bukan sekedar masalah gaji atau benefit berapa, tapi memang kualitasnya yang memang kita ada tapi memang nggak banyak. Yaitu memang kita harus sabar didik. Kami di beberapa laundry kami juga banyak ini akhirnya ambil dari Jawa Pak.
banyak nih Pak. Ah, Dari itu Jawa dia. Tengah. Itu dia. Dari Jawa Tengah. Saya juga Itu minat kami cari, ternyata dapat. Dan itu rekomendasi biasanya dari ART atau apa. Oh, saya punya ponakan, saya punya. Iya, Kita betul. coba cek dan kita coba tes seperti apa. Karena tetap kita akan tes dulu seniat apa dia kerja. Ya. Dan jangan lupa teman-teman yang sering seperti Bapak Billy tadi sampaikan, mungkin kalau usia-usia di atas 40, 45 atau mungkin bahkan sudah mau 50 tahun biasanya penglihatannya kurang. Tapi yang perlu diketahui juga, ternyata anak muda pun ada yang penglihatannya kurang, terutama buta warna. Nah, itu masalah tuh. Itu masalah. Nah, itu Betul. dites juga, buta warna atau buta huruf. Kita harus tahu nih, apakah dia buta warna atau dia buta huruf. Iya. Nah, itu biasanya di kelas FBL atau mungkin di Apik Roadshow Iya. pernah saya sampaikan tuh, pentingnya untuk ngetes karyawan kita terkait tentang masalah buta warna, Betul. buta huruf, hitung-hitungan dia Betul. paham atau tidak dan sebagainya. Betul. Ternyata memang ada kendala di sana. Dan sekarang usahanya apa yang dilakukan Pak untuk mencari karyawan lagi Pak? Saya sih sementara ini menggunakan medsos. Oke. Saya sosial kirimkan media. lamaran-lamaran. Oke. Terus juga dari kawan-kawan area sini Yes. gitu loh, kita tanya-tanya sementara ini gitu. Mhm. Tapi ya sudah ada beberapa kurang lebih 10 orang ya itu Calon Pak, pegawai. di luar dari Ekspektasi ya. ekspektasi 50 tahun gitu loh. Kalau saya ambil mereka datang kemari setrika cuma 10 kilo, kita gajinya full tapi dia duduk Pak, cuma Iya, ngopi iya, iya, dia iya. duduk. Nah yang kerja sendiri satuannya saya sendiri gitu kan. Lah ngapain saya gaji dia gitu loh. Nah kita sih ada rencana memang kita mau ambil yang borongan Pak. Itu rencana kalau kita rame untuk sementara kita ambil borongan sambil kita cari pegawai tetapnya. Paling begitu. Oke, berarti emang sudah disiapkan solusinya seperti Iya, itu ya. iya. Oke, terima kasih Pak. Jadi sharingnya dari Aleph Laundry, kita review 1 bulan 10 hari ya. Iya. Seperti apa, ya seperti ini keadaannya. Kalau untuk satuannya, omset satuannya udah mulai lumayan oke, Iya. masuk banyak. Jadi jaket-jaket wool, polyester itu udah mulai banyak yang masuk. Iya. Karena memang harapan indah ini juga marketnya sebenarnya menengah ke atas juga banyak ya Pak. Banyak Pak, banyak. Banyak. Nah, beliau sangat jeli untuk itu. Tapi PR-nya adalah sekarang timnya nih. Kalau nggak ada timnya ya agak susah nih untuk mengerjakan Betul. ini itu dan sebagainya. Mau promo gimana? Kita mau promo gimana kalau ternyata cucian banyak yang masuk seperti ini nggak ada yang ngerjain? Ya itu juga harus dipikirkan. Nah, yang menarik berikutnya sebenarnya saya pengen membahas tentang Apik Community, Pak. Betul Pak. Ini beliau ini salah satu orang paling aktif. Saya kenapa membahas Apik Community? Karena yang depan tadi kita mengetahui bahwa Apik Community sekarang membernya hampir 1000-an orang. Betul. Pengusaha laundry yang sudah kita filter juga. Beliau sempat nanya juga itu di Apik Community itu ikut kelas FBL atau Apik Manajemen semua Pak? Enggak Pak, itu yang ikut Apik Roadshow. Oh Iya. makanya kok ada yang berbeda nih cara berpikirnya. Iya. Nah bagaimana Pak kesannya Bapak pada waktu melihat Apik Community, terus Bapak ini kan terlibat aktif di sana. Iya. Boleh Pak di-sharing dengan Oke. teman-teman. Saya melihat beberapa Pak ya. Jadi mereka ada yang malah ada yang lebih senior dari saya ikut FBL. Tapi banyak juga yang saya lihat tidak ikut memang. Saya dulu berasa pada waktu saya buka laundry, saya juga dari nol. Tidak ngerti apa-apa. Tapi kami belajar, kami lihat praktek apa-apa. Nah kemudian saya lihat di Apik Community ini, aduh sama nih kayak saya dulu nih. Ada yang kayak gitu ya? Iya, jadi main buka aja, SDM mereka ada. Tapi mereka tidak ngerti cara nyuci. Oke. Tidak ngerti cara membedakan. Makanya saya cuman kadang mau bicara gitu loh Pak di Apik Community. Joinlah ke FBL gitu loh. Iya, mau ngiklanin. Iya, nanti disangkanya ada seperti LG Styler kan. Iya, iya, iya. Ada beberapa yang bilang, dagang nih. Iya, Makanya iya, saya iya. sempet kan bicara. Minta komisi ya, saya Iya, bilang iya, gitu iya, kan. iya. Dalam arti, saya bukannya dagang. Karena saya yang merasakan perbedaan. Kita bisa otodidak dengan kita belajar gitu kan. Yang realnya ini apa sih, ini dari mana sih, APP apa Betul, semua kan gitu kan. betul. Cara mencucinya kalau memang nggak mau ikut DLO tidak apa-apa, ambil paket aja yang Ya. dengan pendampingan tidak ada Betul. masalah. Kalau ini kita cuma Pendampingan. berapa juta, Ya. kita masukin dulu sebanyak-banyaknya, Ya, adik 10 kita orang. siapa kita, bak duduk ayo belajar rame-rame. Lebih murah. Saya bilang lebih baik pendampingan. Kenapa? Cara mencucinya itu berbeda. Itu berbeda. Nah, berarti Apik Community ini memang bermanfaat nggak sih Pak kalau untuk para pengusaha laundry dengan diskusi-diskusi yang kita Manfaat sekali. Sangat Jadi bisa bermanfaat, sharing gitu, sama-sama sharing. Siap. Ya kan, kesulitan kita, masalah kita. Kadang-kadang yang curhat-curhat begitu Pak, kalau saya lihat, oke, memang orangnya ini ya saya bukan, kita sebagai teman Ya, gitu kan, sama-sama diskusi. komunitas Pengusaha laundry, saya japri Pak.
Oh, ini oke. loh gini-gini, udah lu ini aja nggak usah pusing. Gini. Dalam arti saya, kenapa mesti takut gitu loh? Share, ini ada masalah ini, Betul. saya dapat dari belajar masalah ini, yang sudah saya dapat, saya jelaskan ke mereka. Mereka aja, oh iya seperti itu ya. Ya istilahnya kan ilmu tidak dibawa Betul. sampai mati gitu. Yes. Jadi Dibagi kita ya, Pak? share. Andai pun begitu kan, biar mereka juga akan jelas. Oh ini masalahnya begini nih gitu loh. Tapi kalau mau lebih jelas, mau itu sekolah lah gitu lah. Ya kan FBL cuma 3 hari ya Pak ya kemarin. 3 hari, FPL yang 3 hari, DLO 3 hari. Iya. Seperti beliau. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Jangan lupa follow Instagram Apik Community untuk mendapatkan informasi event dan kegiatan Apik Community. Saya tunggu ya. Jadi seperti itu teman-teman apa yang disampaikan oleh Pak Billy, bahwa beliau sudah pernah membangun laundry 14 tahun. Beliau tetap harus belajar karena beliau paham bahwa dunia laundry kok kayaknya berubah. Ada perubahan yang signifikan dan beliau juga harus adaptasi. Makanya perubahan harus diikutin. Kalau nggak berubah, kita yang punah teman-teman seperti itu. Makanya beliau dengan usia mungkin seperti ini, yang senior ini, tapi beliau masih semangat untuk belajar. Bahkan beliau sering nambah jam, minta jam sampai malam. Dan teman-teman yang FBL 19 udah paham ya, batch 19 seseru apa, seramai apa. Dan inilah hasilnya, secara mindset membangun bisnisnya beliau langsung clear seperti apa. Saya target marketnya mau seperti apa, berapa lama ini akan mungkin balik modalnya, berarti harus apa yang saya lakukan dan sebagainya sudah runut yang harus dilakukan. Semoga segala permasalahannya termasuk karyawan bisa terselesaikan Pak. Setelah karyawan terselesaikan, berarti omset semakin nambah nih Pak. Amin. Pelanggan semakin percaya. Bentar lagi kan ada Natal, ada Tahun Baru, ada Imlek, ada Lebaran Pak. Jadi harus disiapin dari sekarang timnya. Terutama laundry satuan itu bisa naik berapa kali lipat nantinya. Jadi Bapak harus siap di sana. Dan teman-teman, ini udah di penghujung acara. Kita sudah sharing-sharing bersama beliau bagaimana cara membangun bisnisnya. Dan beliau ikut kelas FBL, DLO juga penting. Ikut komunitas juga penting, komunitas laundry. Karena saling menyemangatin. Dan secara mindset kita juga bisa dapat mindset yang baru dan energi baru dengan kita punya komunitas yang positif seperti Apik Community. Sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan Pak? Saya cuma sampaikan untuk para laundry, pengusaha laundry atau laundrypreneur. Jangan pernah putus asa dan jangan pernah mau main harga yang murah. Karena kita mencuci bukannya Jualannya sirup. Iya. Jualannya sirup Pak. Tahu kan? Jadi kita mencuci, kita punya kerja harus ada harga. Hasilnya. Gitu, hasilnya juga. Oke. Seperti itu Pak. Siap, terima kasih banyak atas waktunya. Thank you, Pak Billy Pak. bersama Alef Laundry. Oke, sebelum ditutup kita ada oleh-oleh Pak. Ini dari beberapa sponsor kita. Nah ini ada Resik Supermarket Laundry dan Bapak karena sering belanja, Bapak dapat voucher belanja Resik 200.000 Pak. Waduh, mantap. Keren. Dan ini ada produk-produknya di dalam, ada berapa produk, ada WMC juga Pak. Oh iya Pak. WMC. Nah ini untuk bersihin mesin cuci Pak. WMC bawa udah punya ya. Sudah. Wah, ditambahin Pak. Ini juga dari Unilever Pak. Ada Super Pro. Gahar nih Pak. Super Pro boleh, Rinso boleh. Keren? Oke. Siap. Terima kasih Super Pro, terima kasih Unilever, terima kasih Resik Supermarket Laundry. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Kita sharing-sharing bersama Pak Billy yang insightful banget bagaimana membangun laundry. Tidak semuanya mulus gitu aja. Tetap ada halangan rintangan tergantung kita bagaimana sebagai pengusaha laundry yang tangguh menghadapi itu semuanya dan kita tetap berpikir bahwa kita pengen melayani banyak orang, bermanfaat bagi banyak orang, membuka lapangan kerja. Dan semoga teman-teman semuanya sukses yang nonton. Dan jangan lupa subscribe dan komen di bawah ini seramai mungkin. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Billy. Dari Sampai jumpa lagi. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Thank you.